Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba membahas video ya, khusus untuk bulan November kira-kira gimana nih outlook untuk market crypto ya, untuk Bitcoin maupun altcoin juga gitu. Karena kita mungkin sudah ada merasakan di mana Bitcoinnya naik tapi altcoinnya nggak naik nih. Kalau November market crypto naik atau Bitcoinnya naik, apakah altcoinnya juga naik gitu ya? Kita akan membahas hal itu di video kali ini dan beberapa analisa juga. Oke, tapi mungkin sebelum kita masuk ke dalam videonya, karena ini juga cukup penting, kalian bisa support channel ini dengan cara like videonya, share videonya, dan juga subscribe gitu ya, kalau untuk kalian yang belum subscribe. And ya, ini cukup penting juga. Nah, tapi sebelum kita masuk juga, ada satu pengumuman penting nih ya, yaitu kalau misalnya kalian lihat di kolom komentar ada seperti ini ya, ada yang mengatasnamakan saya, ada Michael Admin, atau ada Michael Wyan, tapi ada garis di atas hurufnya dan lain-lain gitu ya. Ini kalian bisa report walaupun profile picture-nya sama gitu ya. Karena memang saya nggak pernah ada titip dana, nggak pernah kasih nomor telepon juga gitu ya. Jadi harus berhati-hati, jangan sampai kena scam juga gitu ya. Harus berhati-hati. Oke, mungkin kira-kira itu aja. Kita akan langsung masuk dulu untuk update keadaan market crypto kali ya. Untuk hari ini kita lihat bagaimana, hari ini cukup hijau, kita bisa lihat seperti ini. Khususnya untuk altcoin, ini mungkin kita sudah lama tidak merasakan altcoin lumayan bergerak gitu ya. Kita bisa lihat dari sini Bitcoinnya relatif sideways, tapi altcoinnya yang bergerak. Kita lihat Ethereum naik sekitar 6% loh gitu ya. Nah, kita coba lihat di sini, wah ada Solana naik sekitar 16% nih, udah sampai sekitar $185 bahkan lebih ya. Sempat ada VeChain, ada Engine, ada Rune gitu ya. Kalau kita lihat ada yang koreksi, masih ada yang koreksi, tapi rata-rata malah ya ini H-bar kemarin sudah sempat rally, ada OKB juga sempat rally juga gitu ya. Jadi kalau sekarang kita lihat yang ini stable coin, jadi rata-rata cukup bullish untuk yang top 100 coins atau top 100 gitu ya. Nah, kita coba lihat untuk Crypto Fear and Greed Index di level 84, jadi ya sedikit extreme greed nih ya. Jadi harus sedikit berhati-hati juga. Nah, kita mulai analisanya aja. Yang pertama ini, mungkin kalian familiar dengan 4-year cycle theory. Kalau misalnya kalian nggak begitu familiar, nanti saya linkin di deskripsi apa sih itu 4-year cycle theory. Tapi ini kita membahas, anggap semuanya sudah mengerti gitu ya. Biasanya ini adalah bull run itu terjadi setiap 4 tahun. Kira-kira seperti itu. Makanya dinamakan 4-year cycle theory. Yang pertama di 2013 bull market gitu ya. Ditambah 4 tahun, sekitar jadinya 4 tahun kemudian 2017 bull market. Lalu sekarang mungkin kita bisa mengalami 2021 bull market. Makanya namanya 4 tahun, siklus 4 tahun Bitcoin gitu ya. Nah, kita bisa lihat dari sini the 2017 bull market lasted about 35% longer than the 2013 bull market. Jadi yang 2017 ini lebih lama 35%, lebih panjang 35% lah. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, makanya banyak orang bilang bahwa cycle ini akan sedikit lebih panjang. Awalnya biasanya Bitcoin itu top di bulan Desember, mungkin ini Bitcoin topnya bisa di Januari, kira-kira kayak gitu ya. If we assume that this one is also going to last about 35% longer, jadi ya mungkin bisa di kuartal 1 2021. Chartnya kira-kira seperti ini kalau kalian mau perhatikan. Yang warna merah adalah 2013, yang warna biru adalah 2017 di sini ya. Jadi ini agak topnya di sini. Kalau yang 2017 topnya di sini. Mungkin nanti 2021 yang warna hijau topnya bisa di sini gitu. Jadi kira-kira lebih panjang lah jadinya. Oke, kira-kira itu seperti itu. Namanya ini adalah lengthening cycle. Nah, lalu kita lanjut ke analisa berikutnya. Ini mungkin kalian familiar dengan namanya Raoul Pal. Dia adalah salah satu mantan hedge fund manager dan dia sangat profesional juga di bidang investment gitu ya. Nah, dia ini membandingkan Bitcoin price, current price gitu ya, yang warna oranye ini dengan Bitcoin price di tahun 2012 dan tahun 2013. Di sini kita bisa perhatikan juga nih, yang warna oranye ya, ini cukup menyamai ya. Yang warna oranye ini yang kita sekarang nih. Hampir sama pergerakannya, korelasinya cukup hampir sama gitu ya. Dan kalau kita perhatikan di sini, kalau misalnya kita sama persis nih dengan Bitcoin price 2012-2013, ini malah kita bisa top ini di sekitar $256.000. Apakah itu mungkin? Banyak orang sebenarnya analisanya juga sekitar 250.000 sih kalau berdasarkan cycle-nya. Kenapa? Karena memang naiknya itu eksponensial, bukan linear. Banyak yang argumennya seperti itu ya, tapi menurut saya itu market cap terlalu tinggi walaupun tidak mustahil ya. Jadi masih cukup possible. Tapi target mungkin di atas 100.000 lah kalau menurut saya ya, kalau target saya ya. Nah, ini dia juga ada beberapa target terakhir di sini si Raoul Pal bilang this is not a certainty, it is a probabilistic outcome. Jadi ini ada probability, bukan sesuatu yang pasti gitu ya. Tapi dia bilang bahwa ini sekitar 70% chance atau 70% ini bakal terjadi seperti ini. Dia bilang ya. Dia bilang sendiri, for me 20.000 Ethereum gitu ya, dan 200.000 Bitcoin. Nah, nanti kita coba analisa nih, 20.000 Ethereum dan 200.000 dolar Bitcoin apakah mungkin di bull run ini. Gitu ya. Lalu ini kita kembali lagi review sedikit tentang alt season, fase-fasenya. Karena kita sudah ngalami Bitcoin gitu ya.
Nah, sekarang kita lagi ngalamin Ethereum, nanti kita bahas Ethereum sedikit. Kita harus perhatikan juga nih, Bitcoin kemarin baru saja break all time high. Lalu kita Ethereum sekarang nih bisa dikatakan udah break all time high, tapi nanti kita analisa teknikalnya itu mungkin lebih detail ya untuk hal ini. Kalau misalnya udah masuk ke dalam fase Ethereum, berikutnya fase apa? Berikutnya adalah fase large cap. Makanya kita bisa lihat koin-koin seperti Solana kayak sekarang lagi bergerak gitu ya. Mungkin nanti ada Polkadot, mungkin Cardano akhirnya bisa bergerak, XRP dan lain-lain yang cukup besar. Lalu terakhir baru alt season. Alt season berarti rata-rata altcoin bakal naik juga. Gitu ya. Lalu ada si plan B lagi. Plan B ini salah satu analisa dengan stock to flow model. Kita pernah bahas juga, tapi ini hanya untuk prediksi dia aja ya. Kita lihat di bulan Agustus prediksi dia tepat, di bulan September prediksi dia tepat, di bulan Oktober juga sekarang sih masih tepat. Karena memang dia prediksi dia bahwa Oktober Bitcoin closing di atas 63.000, dan sekarang kita lihat Bitcoin ini level di sekitar 65.000. Jadi sudah di atas 63.000 lah. Tapi nanti kita harus tepat atau nggak tepatnya, lebih pastinya kita harus menunggu di akhir bulan. Sudah memasuki bulan November baru kita bisa lihat ya. Tapi update-nya sekarang sudah centang nih dari dia. Nah, kita masuk sekarang untuk analisa plan B nih, untuk kalian yang nggak begitu percaya ya. Kita lihat Oktober dia bilang di atas 47.000. Bukan Oktober, Agustus 47.000. Kita lihat di bulan Agustus di sini, ini monthly candle ya. Di bulan Agustus closingnya itu di sekitar 47.100. Jadi apa? Jadi di atas 47.000. Lalu di bulan September dia bilang 43.000 ya. September 43.000, di atas 43.000. Di sini kita closing di sekitar 43.800-an. Jadi juga tepat lah. Oke. Nah, nanti Oktober nanti kita lihat lah. Nah, kita masuk dulu ke chartnya. Ini yang logarithmic chart ya. Nah, ini adalah salah satu chart yang lagi banyak orang diskusikan. Kenapa? Karena ini adalah yang bisa membuat Bitcoin ke 200.000. Kenapa? Karena ini kita ambil dari yang Corona Dump ini. Ya, Corona Dump. Lalu kalian ambil trendline ke bawah sini, nah lalu kita ke atas ini ke parallel channelnya. Jadi istilahnya ini Bitcoin trading di parallel channel ini yang warna hijau. Oke. Nah, kita bisa perhatikan nih. Kita mulai dari yang paling bawah gitu ya. Lalu kita top ke atas ini. Ya, ini top di bulan Maret April ini ya, gitu untuk Bitcoin di sekitar 65.000. Top di sini. Lalu kita turun ke bawah. Ini pada saat kita koreksi di bulan Mei sampai bottomnya itu di Juli. Gitu. Lalu ini kita sempat turun lagi di bulan September sedikit walaupun nggak kena gitu. Nah, kalau misalnya seperti ini, biasanya itu kita dari bawah, dari trend bottomnya ke atas gitu ya, ke trend bottomnya lagi, selanjutnya kemana? Selanjutnya ke atas lagi dong. Logikanya kan seperti itu ya. Makanya ini adalah salah satu prediksi aja. Oh ya, harus kembali lagi. Ini disclaimer on dan kalian harus do your own research juga ya. Ya, kalau misalnya ini hanya pendapat saya, jadi kalian harus melakukan research kalian sendiri. Nah, kalau misalnya seperti ini, bisa kita, ya kira-kira mungkin pergerakannya bisa seperti ini, pasti kan nggak selalu langsung naik ya, pasti akan ada zigzag juga, akan ada koreksi dan lain-lainnya ya. Jadi mungkin perkiraan seperti ini, kira-kira akan ada resisten mungkin di sekitar tengah garis trend ini, midline-nya gitu. Jadi mungkin akan ada sedikit konsolidasi, baru nanti Bitcoin akhirnya bisa naik. Nah, kalau misalnya seperti ini, kita bisa tes kita 21.000 di sekitar awal Januari, mungkin sekitar 6 Januari. Ini hampir sama juga dengan prediksinya si Roll Paul. Dia bilang kalau misalnya Bitcoin itu di atas 200.000 di bull run cycle ini. Kira-kira kayak gitu di belakangnya. Jadi ya cukup possible kalau berdasarkan dari chart. Lalu kalau kita lihat dari Ethereum USDT, ini saya juga ada chartnya. Hampir sama juga. Ini kita lihat dari sini juga ya, dari bottom channel di sini. Ya. Ini atasnya dia mulai dari atas ke bawah juga di sini. Lalu dia mulai rally-nya, tapi Ethereum ini kebanyakan di tengah garis tengah ini nih, gitu ya. Lalu dia sempat top di atas, ini di bulan Mei. Persis di bulan Mei. Pada saat sebelum dia turun ya, market crypto turun di bulan Mei. Top lagi di bawah di sekitar bulan Juli. Ini sempat top lagi di bulan September. Nah, kalau misalnya dia naik lagi, kita bisa perhatikan juga nih. Kira-kira kayak gini pergerakannya, ini cuma prediksi doang. Nah, kira-kira kalau misalnya seperti ini bisa di sekitar 21.000 di bulan Januari 2022. Tahun depan gitu, awal tahun depan. Kalau misalnya ini, dan ini juga sama lagi dengan prediksinya dia. Dia bilang bahwa 20.000 Ethereum, bukan sesuatu yang mustahil juga 20.000 Ethereum, tapi ya cukup besar sih sebenarnya. Ini market cap crypto bisa sebesar apa kalau misalnya Ethereum 20.000, Bitcoin berapa tadi? 200-an ribu gitu ya. Dolar lagi. Oke, kira-kira seperti itu. Lalu kita bahas mungkin Bitcoin dominance sedikit ya. Bitcoin dominance kita bisa lihat nih perubahan trennya.
Nah, ini sempat kita bahas juga bahwa memang Bitcoin dominance ada resisten di sekitar 47,62 ya selama beberapa video terakhir, dan kita lihat nih, ternyata resisten ini sepertinya masih kuat ya, masih menguat, dan ini membuat Bitcoin turun. Dan ini kita lihat makanya altcoin naik, kenapa? Karena ada switch trend, ada perubahan tren, kira-kira seperti itu, dan kita mengharapkan untuk trennya terus continue ke bawah. Oke, itu untuk short review-nya aja. Nah, kita masuk tadi kita bahas sedikit tentang Ethereum USDT, kita bisa lihat nih, Ethereum sendiri, ini hanya sedikit aja. Nah, all time high Ethereum ini di bulan Mei itu di sekitar 4.300 gitu. Ini sempat kita masuk di Binance ini naik sekitar 4.375. Jadi istilahnya kita sudah break all time high, tapi sepertinya masih banyak rejection di atas ini. Makanya kita sekarang abis hit di sini kita langsung turun lagi gitu ke sekitar 4.200. Nah, kalau menurut saya harus confirm break itu pada saat kita bisa closing di atas ini sih. Nah, itu baru kita bisa confirm breakout dari ini, ataupun kita bisa naik terus retest lagi ke sini, kira-kira seperti itu ya. Ini untuk Ethereum aja. Nah, kita masuk sekarang buat outlook di bulan November kira-kira bagaimana. Kita mulai dari Bitcoin. Mana chartnya ya. Nah, Bitcoin di sini kalau secara historis ya, kalau misalnya kita seperti ini di bulan November untuk Bitcoin rata-rata nih hijau, hanya dari tahun 2013 sampai 2021 rata-rata hijau, hanya 2 tahun yang merah, dan ini normal sekali karena kita lihat di 2017 dia rally-nya cukup besar ya, 47%, 53%, 38% di quarter 4 gitu. Makanya banyak yang bilang quarter 4 ini cukup bullish gitu. Jadi kalau misalnya next-nya kebanyakan habis kita rally atau bull market gitu ya, kita ada bear market. Biasanya itu kan setelah rally-nya. Jadi kalau misalnya kita rally 2017 ya koreksinya tuh di 2018 gitu. Makanya kita ada mengalami sedikit koreksi, tapi ya kalau misalnya cycle-nya keulang lagi, mungkin di 2021 kita juga bisa mengalami hal ini gitu, kira-kira ya. Mungkin kita ke chart monthly. Nah, kalau ke chart monthly, dari chartnya sendiri kita bisa lihat nih, perhatikan sendiri bahwa kalau di bulan November rata-rata hijau ya untuk Bitcoin. Oke. Tapi mungkin argumennya adalah, tapi kan November ada tapering gitu. Saya udah ini ada beberapa research juga, memang kalau tapering ini ada potensi di bulan November, tapi itu belum pasti juga. Kenapa? Karena memang the Fed atau Federal Reserve sendiri ini akan announce tapering itu di FOMC meeting bulan November. FOMC itu adalah Federal Open Market Committee gitu. Kalau misalnya kalian nggak tahu tapering itu apa, nanti saya juga linkin di deskripsi untuk tapering ya. Tapering itu indikasi mungkin akan ada terjadi koreksi untuk market lah, financial market, bukan hanya kripto sih sebenarnya ya. Tapi nanti kita akan bahas lagi itu di video kalau misalnya sudah ada announcement. Nah, FOMC meetingnya atau announcementnya itu bakal terjadi di November 2-3 November 2021 gitu. Jadi kita harus menunggu ini. Nah, the Fed bisa bilang, oke, November tapering, ataupun dia juga bisa bilang Desember, ataupun mulai dari tahun depan tapering, juga masih bisa gitu. Tapi dia kalau misalnya berdasarkan source-nya, di bulan November dia akan announce gitu ya. Jadi ya kita belum tahu pastinya kapan akan dimulai taperingnya. Tapi kita tahu diumuminnya kapan gitu ya kira-kira. Nah, lalu terakhir kita akan membahas tentang total 2. Karena kita mau lihat nih altcoin pergerakannya gimana di bulan November. Kalau perhatikan seperti ini, biasanya memang altcoin ini kita bisa perhatikan nih dari tahun 2014 ya. Tahun 2014 karena 2013 yang nggak ada ya. Jadi di tahun 2014 kita bisa lihat dia hijau. Nah, ini kalian bisa perhatikan di yang ini nih, di mouse saya ya. Di sini kita ada percentage. Nah, kalian kalau lihat di sini ini naik sekitar 81%. Bisa perhatikan di daerah sininya ya. Nah, jadi kita lihat nih dari 2014 naik sekitar 22%. Di 2015 di bulan November naik sekitar 8%. Di 2016 naik sekitar 12%. Ini untuk total 2. Total 2 adalah kira-kira rata-rata untuk semua altcoin gitu ya. Rata-rata altcoin lah. Total market crypto. Jadi bukan hanya satu altcoin tapi rata-rata semua. 2017 kita naik 81%. Jadi kalau misalnya kita melihat 4-year cycle theory, biasanya kan gini. Nanti deh kita lanjutin dulu deh. 2017, 2018 kita mengalami koreksi sekitar turun 37%. 2019 sekitar minus 15%, 2020 kita naik 47%. Nah, sekarang nanti 2021 nih bagaimana? Kalau menurut saya sih kemungkinan hijau ya. Kalau misalnya berdasarkan dari 4-year cycle theory ini juga. Apa sih 4-year cycle theory? Nah, ini kita anggap nih, ini adalah 2013 line yang ini ya. Jadi kita bisa bayangin, ini 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi ini 2017 di sini kita ngalamin sekitar naik 81% gitu. Lalu 1, 2, 3, 4. Jadi kalau misalnya 4-year cycle theory ini ke-repeat 2013, 2017, 2021. Jadi mungkin kita bisa mendapatkan huge gain juga di bulan November kalau berdasarkan teori ini. Tapi kembali lagi lah, pasti ada resiko. Jadi kalau misalnya ini kalian harus do your own research and disclaimer on. Oke?
And mungkin itu saja, secara outlook sih menurut saya masih cukup bullish di bulan November. Dan ya, masih banyak altcoin pilihan. Kalian bisa cek video-video saya yang bisa kalian tonton yang cukup penting juga di kolom deskripsi ya. Nanti saya masukkan. And udah itu aja, jangan lupa share videonya. See you in the next video. Bye bye.